Melihat secara langsung cara menangkap ikan yang ramah lingkungan di surga bawah laut dekat ibu kota negara Indonesia, Nusantara. Halo Sobat Rapta, saya adalah Rapta Eka. Saya akan mengajak Sobat Rapta untuk berpetualang di atas dan di bawah lautan. Lalu saya akan melakukan perburuan dengan cara selektif dan ramah lingkungan, sehingga ekosistem dapat terjaga. Salam Sobat Rapta. Yiu! Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat subuh Sobat Rapta yang ada di seluruh dunia, baik di dunia darat, dunia tawar, dunia alam, dunia lautan, sungai, dunia perkebunan, dunia hewan, dunia serta dunia maupun dunia mimpi. Jadi hari ini kita mau turun lagi Sobat Rapta ya. Ada apakah di bawah sana, di laut sana? Kira-kira kita sedang melakukan apa? Saya menggunakan sandok dulu supaya wajah saya menjadi putih dan tidak terbakar ya. Jadi sunblock ini berguna sangat bagus sekali. Di samping kita tetap bisa merawat wajah, kita juga tetap kulitnya putih ya, jangan terbakar. Ini dia sunblock mereknya. Nggak endorse. Jadi kita berangkat ini hanya bertiga nih. Hanya bertiga gitu. Airnya sudah mulai surut. Kemungkinan kita sampai di lokasi itu sekitar setengah jam. Dalam perjalanan ini, saya mampu melihat dengan jarak pandang yang sangat luas karena dalam perjalanan ini menuju spot tidak ada halangan sedikit pun, baik itu pergerakan kapal besar maupun gelombang yang cukup besar Sobat Rapta. Dan matahari juga sangat bersinar cerah sekali Sobat Rapta. Di sini saya mencoba mengarahkan teman saya untuk melihat sesuatu di depan sana. Dan karena dia tidak bisa, jadi saya suruh dia untuk membawa kapal, sedangkan saya menuju ke anjungan kapal untuk melihat posisi kapal dan segala sesuatu maupun itu sampah atau kayu-kayuan yang dapat berbahaya saat kita akan melaluinya Sobat Rapta. Mungkin ketabrak atau nyangkut di kipas Sobat Rapta ya. Dan tampak teman saya sudah mulai membawa kapalnya dengan kencang sekali, sedangkan saya duduk di anjungan kapal. Lihat Sobat Rapta. Wow, amazing! Woo! Lihat. Oh, mantap sekali Sobat Rapta. Tempatnya mantap, Tapi Sobat Rapta, hari ini cuaca sangat mendung ini ya. Tadi sudah lumayan cerah. Tapi entah kenapa mulai mendung Sobat Rapta. Hari mudah-mudahan segera selesai ya mendungnya dan air juga lumayan slow. Hari ini kita mau main sekitar jam 12 siang sebenarnya, karena di jam 12 itu arusnya sudah mulai slow. Nah, yaitu pertemuan arus antara arus pasang dan arus surut Sobat Rapta. Yuk let's go. Ayo Sobat Rapta, turun di bawah sini kita mencari sesuatu ya. Wow, amazing. Seperti kita ketahui Sobat Rapta, sekarang saya sudah di bawah laut dan saya coba menyusuri sekitaran terumbu karang ini, di mana terumbu karang ini adalah struktur batu yang terbentuk dari kerangka
karang binatang kecil yang disebut dengan polip karang. Mereka tumbuh di perairan dangkal, terutama di daerah tropis dan subtropis, karena mereka memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Oleh alga simbiotik mereka, perairan yang hangat, jernih, dan berarus cukup kuat biasanya menjadi habitat yang ideal bagi terumbu karang. Proses pembentukan terumbu karang memakan waktu yang lama dan sangat lama, bisa mencapai ribuan hingga jutaan tahun. Ini terjadi melalui akumulasi kerangka karang yang mati dari polip karang, endapan kalsium karbonat, dan pertumbuhan alga. Dengan demikian, terumbu karang adalah hasil dari proses yang berlangsung secara bertahap selama berabad-abad. Beberapa faktor yang mendukung meliputi suhu air yang hangat, terutama di daerah perairan tropis dan subtropis, karena memerlukan suhu air yang hangat untuk pertumbuhan yang optimal. Cahaya matahari yang cukup diperlukan agar alga ini dapat berkembang dan menyediakan nutrisi untuk polip karang. Tidak jauh dari posisi terumbu karang tempat saya berenang, saya melihat ada seekor ikan, yaitu ikan rabbit fish, atau saya sebut di sini namanya beronang, dan akhirnya terkena sebenarnya. Lumayan sekali seberapa ikannya, lumayan cukup untuk kita bawa pulang, dan lumayan sekali rasanya kalau dimakan. Kemudian terumbu karang juga membutuhkan tempat yang relatif jernih untuk kesediaan nutrien yang cukup untuk mendukung pertumbuhan alga simbiotik dan polip karang tersebut. Kedalaman terumbu karang juga biasanya terbentuk di perairan dangkal dengan kedalaman maksimal sekitar 150 meter karena polip karang membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis sobat. Wah, arus laut juga cukup kuat membantu menyediakan oksigen dan membawa plankton ke polip karang untuk makanan sobat ya. Terumbu karang terbentuk dari endapan kalsium karbonat yang dihasilkan oleh polip karang tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan kalsium karbonat di lingkungan laut juga penting untuk pembentukan terumbu karang. Dan saya menemukan lagi sobat Rapta ikan beronang yang lumayan besar sobat Rapta ya. Dia berenang dengan angelfish. Nah itu dia sobat Rapta. Dan saya harus segera untuk naik ke permukaan untuk mengambil oksigen sobat Rapta. Lihat, ikan masih melawan sobat Rapta ya. Wow, sungguh-sungguh menakjubkan sekali. Amazing. Saya kemudian memasukkan lagi tombak saya ke spare gun saya nih ya, untuk persiapan berburu lagi ikan yang akan kita bawa pulang sobat Rapta.
Seperti kita ketahui Sobat Rapta bahwa dengan ekosistem atau terumbu karang yang hidup sehat itu dapat mendukung beragam spesies hewan dan tumbuhan termasuk ikan, karang, spesies lainnya. Hal ini memperkaya ekosistem laut dan menjaga keseimbangan ekologi. Kemudian, terumbu karang yang sehat juga merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat setempat, seperti nelayan, turisme bahari yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Terumbu karang yang hidup sehat memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari erosi dan dampak badai laut dengan meredam gelombang dan menyediakan habitat bagi organisme yang membantu memperkuat struktur pantai. Terumbu karang juga berperan membantu mengurangi kadar karbon dioksida dalam atmosfer dan menyimpan dalam bentuk kalsium karbonat yang membentuk kerangka karang nih. Nah, terumbu karang yang indah dan sehat menjadi daya tarik utama bagi pariwisata ekowisata yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Nah, Sobat Rapta, seperti itulah bila kondisi terumbu karang kita tuh hidup sehat dan terjaga Sobat Rapta ya. Dampak positifnya banyak kita dapatkan dan bagi lingkungan juga sangat-sangat menguntungkan Sobat Rapta. Dengan demikian, menjaga kesehatan terumbu karang memiliki dampak positif yang luas bagi lingkungan laut maupun kehidupan manusia yang bergantung kepadanya. Sekarang saya coba turun lagi Sobat Rapta dan mulai mencari lagi ikan yang akan kita bawa pulang lagi Sobat Rapta ya. Tidak usah banyak-banyak Sobat Rapta, paling saya bawa 3 sampai 4 sampai 5 ekor saja. Nah, tampak sekali ikan sweet lip. Wah, ini dia Sobat Rapta. Lumayan ukuran Sobat Rapta. Kita bidik tepat di bagian badannya. Wow. Wah, hari ini sangat rezekinya bagus sekali Sobat Rapta ya. Di samping kita disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat-sangat menakjubkan, kita juga didatangi oleh ikan-ikan yang lumayan besar-besar Sobat Rapta. Dan tidak jauh dari tempat saya menembak, teman saya juga mulai turun karena saya panggil dia tadi. Di sini adalah spot yang sangat-sangat amazing. Seperti Sobat Rapta ketahui bahwa terumbu karang adalah rumah bagi sebagian atau lebih besar berbagai spesies hewan, termasuk ikan karang. Berbagai jenis ikan karang, itu seperti ikan kardinal, ikan kupang, ikan badut, dan ikan parrot fish hidup di sekitar terumbu karang. Mereka mencari makan, bertelur, dan mencari pelindungan di antara struktur karang Sobat Rapta. Berbagai jenis kerang, tiram, kerang laut, dan moluska lainnya dapat ditemukan di antara celah-celah terumbu karang ini.